Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Susetio dari Magister Manajemen Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang analisis BCG Matrix pada perusahaan Panasonic Corporation. Panasonic Corporation adalah sebuah produsen elektronik asal negeri Sakura yang berbasis di Kadoma, Prefektur Osaka, Jepang. Perusahaan ini didirikan oleh Karosuke Matsushita pada tahun 1918 dengan produk pertamanya adalah soket lampu duplex, dan saat ini Panasonic Corporation adalah salah satu produsen elektronik terbesar di Jepang. Slogan Panasonic yaitu A Better Life, A Better World. Panasonic berkomitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan dunia yang lebih baik, terus berkontribusi untuk evolusi masyarakat dan kebahagiaan orang-orang di seluruh dunia. Oke, yang selanjutnya ada prinsip dasar perusahaan Panasonic. Perusahaan Panasonic sendiri memiliki 7 prinsip dasar. Di antaranya yaitu yang pertama, kontribusi kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya keadilan dan kejujuran. Yang selanjutnya kerjasama dan semangat tim. Serta yang selanjutnya upaya tiada henti untuk peningkatan kualitas dan mutu produk. Dan setelah itu sopan santun dan kerendahan hati yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berada di dalam Panasonic Corporation. Selanjutnya kemampuan beradaptasi, dan yang terakhir ada bersyukur atas pencapaian yang telah dicapai oleh Panasonic Corporation. Untuk kegiatan usaha sendiri, segmen Panasonic Corporation itu terdiri dari consumer elektronik, kemudian business to business solution, kemudian housing and living space, otomotif, dan yang terakhir industri. Produk perusahaan Panasonic yaitu berupa home appliance atau peralatan rumah tangga atau perusahaan. Kemudian eco solution, solusi untuk lingkungan. Dan yang selanjutnya ada connected solution company, solusi terkoneksi. Dan yang terakhir ada sistem otomotif dan industri. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis BCG Matrix yang saya lakukan terhadap perusahaan Panasonic. Pada analisis BCG Matrix yang saya lakukan, saya menggunakan data penjualan sales and revenue perusahaan elektronik pada tahun 2017 dan 2018. Pada tabel berikut ada beberapa perusahaan elektronik yang saya gunakan sebagai pembanding. Di antaranya Samsung Electronics, Panasonic Corporation sendiri, kemudian selanjutnya Sony Corporation, dan ada LG Electronics, dan yang terakhir Sharp Corporation. Untuk posisi market share sendiri itu dipimpin oleh Panasonic dengan perolehan angka sebesar 38%. Dan di posisi kedua itu ada Sony Corporation dengan perolehan angka sebesar 26,7%. Dan di posisi ketiga ada Samsung Electronics dengan perolehan angka sebesar 18%. Dan di posisi keempat ada LG Electronics dengan perolehan angka sebesar 11,3%. Dan di posisi terakhir ada Sharp Corporation dengan perolehan angka sebesar 6%. Untuk tingkat pertumbuhan penjualan sendiri saat ini dipimpin oleh Sharp Corporation dengan perolehan angka sebesar 18,4%, dan diikuti oleh Samsung Electronics dengan perolehan angka sebesar 11%, kemudian diikuti oleh Sony Corporation dengan perolehan angka 10,3%. Dan di posisi keempat ada Panasonic Corporation dengan perolehan angka 9%, dan yang terakhir LG Electronics dengan perolehan angka sebesar 3,15%. Berikut adalah data penjualan dari tahun 2017 dan 2018. Untuk posisi Panasonic Corporation sendiri itu berada dalam posisi cash cows, yang artinya termasuk dalam kategori produk bisnis ini merupakan pemimpin pasar, menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Produk atau bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek ke depan akan sangat terbatas. Kemudian untuk selanjutnya itu ada di Sony Corporation dan Samsung Electronics berada di dalam posisi stars. Stars yang termasuk ke dalam kategori stars sendiri ini adalah produk atau bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dengan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk yang diminati oleh pasar. Perusahaan di sini membutuhkan banyak investasi untuk mendukung pertumbuhan
lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan-keunggulan atas produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada Sharp Corporation pada posisi question marks. Question mark sendiri itu disebut juga problem children atau wildcats, yang berarti dalam kategori question mark sendiri ini adalah produk atau bisnis yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi tetapi pangsa pasarnya sangat rendah. Penghasilan yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pada kuadran tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada LG Electronics di kuadran dogs atau juga dikenal dengan istilah hewan peliharaan. Yang termasuk pada kategori dogs ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah. Produk pada kategori ini biasanya hanya memberikan kontribusi keuntungan yang sangat rendah atau bahkan harus menderita kerugian. Oke. Berdasarkan hasil analisa BCG Matrix yang saya lakukan, Panasonic Corporation berada di kuadran cash cost. Kuadran ini memiliki iklim bisnis perusahaan yang dalam keadaan sangat menguntungkan dengan profit tinggi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Maka perusahaan harus melakukan strategi pertumbuhan dengan cara strategi intensif dan diversifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk. Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa yang baru. Kemudian yang selanjutnya ada diversifikasi terkait, yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan. Dan yang terakhir ada diversifikasi tidak terkait dengan cara menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan. Oke, sekian penjelasan mengenai analisa BCG Matrix yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.